Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mengawali segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan lebih dahulu dengarkan firman Tuhan yang menjadi perenungan untuk kita bersama pada saat ini, yang terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-24 dengan perikop Deborah dan Barak. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kasih dan kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan untuk kami. Kami bersyukur atas hari yang baru, atas kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan segala berkat Tuhan Kau limpahkan untuk kami. Mengawali segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan perenungan firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan berpakai hamba-Mu untuk memberitakannya, karena kami ingin mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tema dari renungan kita pada saat ini yaitu berjudul Perempuan Hebat. Siapakah yang disebut pahlawan? Banyak yang menyebut hanya kaum pria saja. Bagi orang Israel pada zaman hakim-hakim, ada seorang perempuan yang menjadi pahlawan, dan ia dipuji di dalam nyanyian Deborah. Hal itu bisa kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 5 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Dalam perenungan kita pada pagi hari ini, Hakim-Hakim pasal 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-24 menceritakan bagaimana Yael, seorang perempuan, membunuh Sisera, yaitu seorang jenderal Yabin, raja negeri Kanaan, dengan cara yang tak terduga. Sisera melarikan diri ke kemah Yael setelah kalah dalam peperangan, dan Yael dengan kecerdikan dan kekuatan membunuhnya dengan menancapkan patok kemah ke kepala Sisera. Yael bukanlah seorang prajurit atau pemimpin, tapi Tuhan menggunakan dia untuk membawa kemenangan bagi umat-Nya. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak terbatas pada orang-orang hebat atau berkuasa, tapi bisa menggunakan siapapun, termasuk seorang perempuan, menjadi alat di tangannya. Sidang jemaat dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kaum perempuan nyaris tenggelam dalam superior laki-laki. Perempuan sering tidak mendapat tempat dalam dunia yang banyak dikuasai kaum laki-laki. Mereka dihargai hanya sebatas urusan rumah tangga. Namun dalam kitab Hakim-Hakim pasal 4 ini, kita melihat bagaimana seorang perempuan, yaitu Yael, berperan besar dalam kehidupan umat Tuhan. Tuhan dapat menggunakan seorang perempuan untuk melaksanakan kehendak-Nya, untuk membawa kemenangan bagi umat-Nya. Jemaat dikasih Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan saat ini, hendak menyadarkan kita, terutama untuk kaum perempuan, supaya jangan
terpasung oleh stigma bahwa perempuan itu lemah. Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan yang sering dianggap lemah, boleh pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Kunci dari keberhasilan seseorang bukan soal gender, melainkan siapa yang peka dan yakin akan pimpinan Tuhan, maka mereka akan berhasil. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya saat ini. Amin. Mari kita bersatu berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa Surgawi. Kami naikkan syukur dan terima kasih Engkau baik bagi kami. Tuhan senantiasa menjaga kami, harum menyertai, bahkan berkati hidup kami sepanjang hari-hari yang telah kami jalani. Bersyukur untuk hari yang baru, atas kekuatan kesehatan, napas kehidupan, keselamatan, dan segala pemberkatan Tuhan yang telah Engkau nyatakan untuk kami. Kami akan melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Biar Tuhan senantiasa memimpin, menyertai, berkati kami. Berikan kami hikmat dan akal budi, kekuatan, kesehatan. Biar dengan Dia Tuhan kami dimampukan untuk melakukan tugas, pekerjaan, usaha, tanggung jawab kami dengan baik. Dan kami pertaruhkan kehidupan kami, masa depan kami, hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Saatnya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat GKI Yerusalem Taheta. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam mereka melakukan segala tugas, usaha, pekerjaan. Biar Engkau berkati mereka sentiasa dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan mereka keselamatan. Engkau juga berkati setiap keluarga rumah tangga, berkati setiap orang tua, ibu bapa, suami istri, berkati juga pemuda, remaja, bahkan juga anak-anak yang masih kecil. Biarlah Tuhan kehidupan keluarga rumah tangga sentiasa dalam lindungan Tuhan. Kami juga mendoakan ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang saat ini menghadapi pergumulan, persoalan, dan beban dalam hidup ini. Kiranya Tuhan datang untuk melawat mereka. Tuhan berikan mereka kelegaan, sukacita, damai sejahtera. Tuhan juga berikan pertolongan bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang terbaring tempat mereka masing-masing, ataupun di rumah sakit. Tuhan berikan mereka kesembuhan, berikan pemulihan, berikan mereka kekuatan, kesehatan yang baru. Demikian pun Tuhan bagi mereka yang mungkin berduka, Tuhan berikan mereka penguatan, berikan mereka ketabahan, berikan mereka penghiburan, bahkan berikan mereka sukacita yang datang daripada Tuhan. Begitupun Tuhan bagi mereka yang mungkin berkekurangan, Tuhan senantiasa berikan kecukupan, kelimpahan untuk mereka. Kaum janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang yang sudah lanjut usia pun Tuhan senantiasa pelihara, jaga, sertai, bahkan berkati mereka. Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga mendoakan ya Tuhan untuk penata layanan di dalam jemaat Tuhan. Engkau berkati setiap pergumulan, setiap tantangan yang dihadapi. Berikan mereka kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Berkati pendeta, penetua, diakon, guru-guru setengah minggu, bahkan siapapun yang terlibat dalam tugas pelayanan pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu agar semakin bertumbuh dalam iman, semakin dewasa, semakin maju, bahkan boleh pakai menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi saksi Tuhan yang hidup sampai selama-lamanya. Inilah doa ucapan syukur yang kami alaskan dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.